Halo teman-teman, selamat datang di podcast Polis. Dan di sini saya Cleo, dan di episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, yaitu tentang pencurian data pribadi. Dan saya bersama dengan dua narasumber saya yang bernama Rino di sebelah kiri saya, dan juga di sebelah kanan saya ada Andre. Jadi yang pertama, halo Rino. Halo. Jadi bagaimana kabar Anda hari ini? Ya, kabar saya baik. Terima kasih juga, senang sekali saya bisa bergabung di podcast ini. Oke. Lalu di sebelah kanan saya ada Andre. Halo Andre. Temanya menarik ya podcastnya hari ini. Iya, pastinya selalu menarik. Jadi sebelum masuk ke diskusi selanjutnya, saya mau tanya ke kalian dulu nih, seberapa penting sih menurut kalian dalam menjaga data pribadi di era digital seperti sekarang ini? Kalau menurut Rino gimana itu? Kalau menurut saya sih sangat penting ya. Data pribadi itu kan ibarat identitas kita. Terus kalau bisa sih jangan sampai bocor. Dampaknya juga serius, seperti berbagai identitas atau penipuan finansial. Saya setuju dengan apa ini. Zaman sekarang ini semua data kita itu berdasarkan secara online. Jadi kalau misalnya data kita itu jatuh ke tangan orang yang salah, itu akan fatal. Jadi gitu ya. Oke, jadi dan ya kita sepertinya sering mendengar dengan istilah pencurian data pribadi. Tapi sebenarnya bagaimana pencurian data itu terjadi? Kalau Rino bisa dijelaskan? Kalau di satu pandangan saya aja ya, kalau menurut pandangan saya sih pencurian data itu bisa terjadi dengan berbagai cara. Salah satunya adalah phishing, yaitu upaya mendapatkan data dengan cara mengirim korban lewat email atau dengan pesan palsu. Ada juga malware, software berbahaya yang mencuri data kita secara diam-diam. Dan jangan lupa kebocoran data dari perusahaan yang kita percaya. Berarti serem juga ya. Kalau dari sisi pengguna, ada nggak sih hal-hal lain yang sering jadi kesalahan kita sendiri? Kalau menurut Andre, bagaimana itu? Kalau dari pengguna, soalnya misalnya kita tuh sering banget gunain password itu sama semua data itu, menurut saya sangat-sangat bahaya. Karena nanti nggak ada data itu bisa jadi maling. Begitu ya. Jadi harus lebih hati-hati ya. Betul. Dan ngomong-ngomong, kalian pernah nggak sih dengar berita tentang kebocoran data besar-besaran yang terjadi baru-baru ini? Ya kebetulan saya pernah dengar ya, ini nggak usah jauh, mungkin dari pemerintah kita aja ya. Itu pernah ada terjadi kebocoran data di pemerintahan kita. Itu juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan kita kan. Itu menunjukkan betapa lemahnya keamanan data yang dibaca belum terlalu canggih lah untuk perusahaan untuk negara kita menentukan. Berarti sangat bahaya ya kebocoran data ini. Lalu kalau data kita sampai dicuri, apa sih dampaknya? Kalau yang paling nyata ya itu bisa berdampak kepada finansial. Misalnya kalau data dari kartu kredit digunakan untuk transaksi ilegal atau identitas kita dipakai untuk penjagaan online, kan itu merugikan identitas pribadi kan. Iya betul. Terus itu juga ada dampak emosional ya, kita tuh jadi merasa kayak kehilangan gitu dengan data kita yang tersebar atau dicuri sama orang-orang di luar sana, dan juga bisa jadi ancaman buat kita. Jadi memang pencurian data ini nggak hanya soal uang ya, tapi juga tentang privasi dan kepercayaan. Betul. Baik, jadi sekarang kita akan bahas solusinya. Kira-kira gimana sih dan apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk melindungi data pribadi kita sendiri? Itu gimana menurut Rino dan Anda? Mungkin kayak gitu dulu kali ya. Kalau menurut saya itu perusahaan-perusahaan sekarang tuh harus banyak investasi atau
keamanan cyber itu lebih bagus lah gitu, nggak mudah di tracking atau dimasukin oleh orang-orang yang nggak jelas gitu, karena di situ kan semua ada data pribadi kita juga. Lebih ke sumber dari Indonesia sih, misalnya ngasih pelatihan gitu supaya untuk menghindari data-data kita yang nggak terjadi sama itu data gitu. Oh gitu kan. Kalau Nino juga gimana? Saya setuju dengan Pak Andre ya. Betul sekali, kita juga harus saling menjaga antara pengguna data dan penyimpan data juga harus saling menjaga. Berarti emang harus menjaga keamanan data itu tanggung jawab bersama ya, nanti individu doang. Iya, jadi diskusi kita seru banget ya. Dan sebelum kita tutup, saya mau tanya ke kalian satu hal. Apa sih pesan singkat kalian untuk pendengar agar lebih peduli pada keamanan data pribadi mereka? Kalau Rino bagaimana? Tentunya sih kalau dari saya ya kita harus menjaga data kita ya. Anggap aja data kita itu barang yang harga lah yang harus kita jaga. Jangan kita percaya juga dengan siapapun yang meminta data kita, biasanya secara online ataupun offline, karena itu milik kita pribadi. Lalu, saya, iya, kita harus pikir 2 kali sebelum kita membagikan data kita tuh ke sosial media. Itu aja sih kalau Oke, jadi terima kasih banyak untuk Rino dan juga Andre atas waktunya, dan semoga diskusi hari ini sangat bermanfaat buat teman-teman sekalian yang sudah mendengarkan. Dan jangan lupa bagikan